Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmat kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, hidayah kepada kita semuanya, terutama nikmat sehat yang paling berharga di masa pandemi ini. Saya Mas Rizky Al-Fakir Kalacakra Birawa, pendiri komunitas spiritual Nusantara, mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk mengenal dan mengunjungi makam-makam waliullah yang mana beliau telah berjuang semasa hidupnya di jalan Allah menyebarkan agama Islam lewat syiar-syiarnya, baik berbagai macam-macam ragam budaya yang telah beliau sampaikan untuk berdakwah di tanah Nusantara ini. Saya posisi di Gunung Pasaru, insya Allah akan bertemu dengan anaknya Abah Isya, ingin berbincang-bincang tentang mengenai silsilah dari Eyang Jangkung. Mungkin sedikit pengalaman dari beliau nanti bisa kita dijabarkan bersama tentang silsilah dari beliau dari mana, terus apa manfaatnya beliau untuk rakyat yang ada di tanah Cianjur, di Gunung Pasaru khususnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kita semua agar selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baiklah tanpa putus sanjungan dari manusia, tapi berbuat baiklah karena Allah taala. Insya Allah perbuatan baik kita, baik ucapan maupun perbuatan, kalau kita lillah karena Allah, insya Allah akan selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam saya curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman yang gelap menuju zaman yang terang benderang ini. Tumbuhlah, turunlah agama Islam, agama yang rahmatan lil alamin, agama yang penuh cinta damai, agama yang membenarkan tentang keimanan dan ketauhidan kita, agar hidup kita selamat di dunia wal akhirah. Mungkin sekian dari saya untuk pembukaannya. Lebih afdolnya lagi kita akan menyambangi rumah beliau, anak dari Abah Isya. Beliau selaku kuncen di makamnya Syekh Arya Tanudatar Cigundul dan Eyang Jangkung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang. Niat dan tujuan saya datang ke sini untuk berbagi pengalaman perihal mengetahui tentang apa sih makom Syekh Jangkung itu. Terus beliau disebut-sebut sebagai ulama yang babat tanah di Gunung Pasaru khususnya daerah Cianjur. Mungkin dari beliau, dari Bapak, bisa menjabarkan sedikit tentang pengetahuan tentang dari silsilah Eyang Jangkung itu, karena kita kan manusia punya kelebihan dan kekurangan suatu ilmu pengetahuan. Makanya jangan bosan-bosannya kita bersilaturahim, bertalabul ini ke setiap penjuru tanah air untuk mengetahui tentang keberadaan tentang waliullah Allah yang selama ini kita kesampingkan oleh masyarakat luas khususnya. Jadi berziarah itu kita tujuannya cuma satu, ingat kematian pada diri kita. Kedua, mendoakan kepada ahli kubur semasa hidupnya. Mudah-mudahan beliau perbuatan baik
di masa hidupnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nantinya kita bisa berbincang-bincang masalah perihal eyang jangkung. Mohon izin penjabarannya tentang silsilah dari eyang jangkung. Jadi yang setahu saya dari kakek saya, yang jangkung itu siapa, terus berasal dari mana, mungkin ada warisan dulu silsilahnya dari sana kan. Dulu pernah saya tanyakan sama kakek saya. Kakek itu muridnya almarhum Kiai Haji Hasan Turmudi, ulama sepuh di daerah sini, di Kampung Paraso ini. Mungkin belum ada ya ulama di sini, baru beliau lah. Jadi besar kemungkinan yang lebih tahu, yang lebih mengetahui siapa eyang jangkung, dari mana, terus sejarahnya gimana, mungkin beliau lah gitu, almarhum Kiai sepuh itu. Dan beliau dimakamkannya juga berdampingan dengan eyang jangkung. Nah, di sebelah atasnya eyang jangkung, di sebelah bawahnya ada makom satu lagi namanya Kiai Haji Hasan Turmudi. Karena yang lebih tahu tentang karena yang lebih eyang jangkung itu beliau Kiai Haji Turmudi itu. Kiai Haji Hasan Turmudi itu ditanya sama kakek saya almarhum, karena kan muridnya. Waktu itu kakek saya kan ngaji Thariqah Qadiriyah Naqsabandi sama beliau, sama murid-murid yang lain. Mungkin yang paling dekat itu kakek. Kakek kan tiap malam lebih mengetahui, lebih dekat itu. Walaupun murid, terus emang anak sambung sama kakek itu, sama kakek saya itu ya. Jadi sering katanya kakek cerita-cerita. Bahkan kalau saya kan sama itu mungkin jadi buyut ya, sama kakek buyut ya. Tapi buyut saya itu cerita, kakek cerita katanya aktif juga banyak kalau istilah orang-orang sekarang disebutnya karomah kan. Jadi banyak keajaiban-keajaibannya juga aktif itu. Kenapa saya bilang aktif mungkin lebih tahu daripada orang lain tentang silsilah eyang jangkung? Kan banyak keajaiban juga, banyak karomah-karomahnya juga. Di antaranya kakak saya bilang begini, aktif itu kadang-kadang katanya berbicara, ngobrol, tapi nggak kelihatan orang. Tapi sering bercakap-cakap. Malahan katanya waktu itu Bung Karno juga pernah datang. Terus kan sama kalau dilihat sama mata telanjang kan nggak kelihatan. Itu sering gitu. Bahkan saya tahu dulu cerita Prabu Siliwangi udah masuk Islam. Cerita dari kakek saya, kata kakek saya aktif, yaitu gurunya itu Kiai itu yang bicara sudah masuk Islam atau itu yang Prabu itu sudah Muslim katanya. Kan dulu masih simpang siur ya, kalau itu Hindu apa? Karena nggak mungkin kalau menikah sama istrinya Nyi Subang Larang kan Islam. Saya jadi punya keyakinan, Prabu Siliwangi itu sebetulnya udah Muslim. Namun tidak dipublikasikan. Nah, itu cerita-cerita keanehan-keanehan buyut saya itu, yang tahu silsilah itu banyaklah cerita. Kadang nggak kehujanan, kadang ya. Terus itunya kayak ramalannya itu banyak yang terbukti gitu. Nanti katanya tahun 80 itu bakal heboh di kita ini, bakal banyak. Ternyata tahun 20 itu banyak orang dimasukin karung kan. Nah itu sering itu. Nanti katanya kalau bilang sama ibu saya sama cucunya, nanti mah bakal ada pagebuk itu sekarang itu pandemi ya. Nah bakal ada taun itu seluruh, kan dulu juga ada taun.
nanti seluruh dunia. Ternyata kan sekarang. Jadi ramalan-ramalan beliau Ramalannya itu kayak wallahu a'lam tapi Heeh. kenyataan Tapi di ada- zaman sekarang ya. Nah, gitu. Iya. Makanya saya bilang mungkin yang lebih tahu silsilahnya Tentang sama- beliau tentang yang jangkung yang itu jangkung Kiai Haji Iya, Kiai Haji Hasan Durmudi itu yang di Makom di Canggih situ, sebelahnya. di sebelahnya. Oh, Terus ya pendapat saya ya, mm, istilah mungkin karena di sini nggak ada orang yang lebih ahli, terus lebih mengetahui eh, kan cerita-cerita ada yang jangkung ini dari beliau. Orang tahu di sini itu dari beliau. ya karena dari buyut ke buyut cucu-cucunya ya. Jadi ke cucu ke murid-muridnya itu dari Dari situ, Kiai dari Haji Kiai Haji Hasan Durmudi. Durmudi itu beliau. Nah makanya saya tanya gimana sih ini yang namanya Eyang Jangkung itu siapa? Tapi kakek saya bilang Apis juga nggak tahu. Kenapa Ki nggak tahu? Karena kan yang dibilang yang dibilang gurunya juga kan begitu katanya. Jadi kadang-kadang ada sesuatu yang nggak diceritain langsung sama. Terus saya tanya, ini nama aslinya siapa? Beliau nggak bilang, nggak tahu, cuma bilang nggak tahu. Padahal tahu. Cuma Ya, nggak mau cuma nggak mengutarakan. mau mengutarakan ke saya kan. Jadi cuman beliau sama gurunya itu yang tahu namanya ini. Wallahu alam. Jadi mungkin kapasitasnya kita nggak memadai. pantas, nggak memadai untuk tahu. Nah, Beliau sisilah Beliau. beliau paling kita dikasih pemahaman ini loh yang jangkung paling segitu. pendiri atau pembabat tanah daerah Gunung Pasaru menyebarkan agama Islam di samping makamnya Syekh Arya Tanuji Gundul. Cuman begini, terus saya bilang terus gimana ini, cuman yang aku tahu ini yang jangkung ini sudah lebih dulu hadir di sini, nggak ada orang yang tahu. Jadi sebelum ada kampung ini Sudah menetap dulu sudah beliau. ada menetap di sini. Tuh menetapnya kayak bagaimana Allah alam, Kita nggak tahu. kita nggak tahu. Sudah menetap di sini katanya. Terus ini tempat ini katanya gunung ini kan ini gunungnya gunung tapi kecil gunungnya kan kerucut ke atasnya, di atasnya makom Eyang Jangkung. Nah di pinggir ini katanya penuh dengan pernah kalau nggak salah pernah saya ziarah itu, kalau nggak salah itu hampir 1000 anak tangga ya Kang ya. Dari kita dari bawah itu mau naik ke tempat beliau itu sekitar 1000 anak tangga. Emang itu perjalanannya emang apa tempatnya itu emang tajib lah Kang. Dibilang jalannya cuma setapak, cuma bisa naik sendiri. Kalaupun bisa kita naik ya beruntun, nggak bisa saling berjejeran. Emang tempatnya emang luar biasa emang beliau. Ya itulah aulia Allah, mungkin kenapa beliau itu kok bersinggahnya di gunung bukan di dataran, karena di gunung itu kan bukan karena tempat tingginya, karena mencari kesunyian jiwanya untuk mendekatkan diri sama Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin munajatnya lewat di beliau itu di gunung lah. Kebanyakan dari wali itu kan di bukit-bukit, jarang di dataran rendah, di tempat-tempat yang agak tinggi yang susah dijangkau manusia. Itulah kita sebagai anak bangsa, khususnya tahun di era 2000-an, harusnya memperbanyak bertanya kepada orang yang lebih dulu dari kita untuk silsilah dari makam-makam aulia Allah, sejarahnya bagaimana, sejarah beliau mendirikan seperti apa, syiar agamanya di lingkungan desa Gunung Pasaru ini. Ini kan suatu ilmu pengetahuan yang hampir tergerus oleh zaman. Makanya tidak banyak dari manusia, anak muda maupun orang yang lebih dewasa dari kita, untuk mengetahui apa sih waliullah itu, makamnya di mana sih, kenapa ke makamnya di atas bukit semua. Ya justru itu, kalau makamnya di atas bukit mungkin kan beliau lebih dekat bermunajatnya sama Allah, jadi beliau tidak mau
berkerumunan dengan manusia seperti kita lah, khususnya yang banyak dosa lah. Tidak mungkin dipungkiri kita makhluk yang penuh dosa lah. Cuman kan kita hidup belajar menjadi baik walaupun tidak pernah baik, karena diterima atau tidak amal ibadah kita kan itu tergantung dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita mencoba belajar menjadi pribadi yang baik, khususnya bermanfaat buat manusia lainnya. Karena ukuran sukses itu kan bukan harta, jabatan, pangkat, derajat, tapi suksesnya seorang manusia yang berilmu itu ketika dia sudah bisa menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain. Makanya di dunia ini kan bohong kalau dibilang orang sakti, nggak ada yang sakti. Kita itu makhluk Allah yang lemah, banyak dosa, tapi paling tidak kita belajarlah pada keseharian kita, baik lisan maupun perbuatan, apa sih agama Islam, apa sih makna kandungan dari Islam itu. Kalau seperti kita kan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan menyebarkan hal-hal kebaikan, tidak pernah menyebarkan keburukan-keburukan orang. Ini sekali kan zaman sekarang itu banyak orang dikit-dikit kita ziarah ke makam para wali Allah dibilang bid'ah, syirik, musyrik, karena mereka itu dangkal ilmu pengetahuannya. Sedangkan kita itu kan di Nusantara, khususnya di Indonesia ini kan, sebelum kita ada kan udah ada pendahulunya tuh para wali Allah, ada wali songo menyebarkan agama Apa Islam. mereka juga musyrik kali ya? Masa gitu para wali gitu. Seperti kayak Kanjeng Sunan Kalijaga, beliau kan menyebarkan agama Islam lewat pewayangan, adat Jawanya, seni, karena agar masyarakat di Nusantara ini itu lebih menerima apa yang diajarkan tentang beliau ke masyarakat luas khususnya. Karena kan agama yang masuk ke Nusantara ini kan sebelum agama Islam kan Hindu, Buddha, ya wajar lah mereka bakar menyan seperti ini. Lah bakar menyan itu kan suatu apa ya namanya, kalau dibilang menyan itu kan baunya kan wangi, sedangkan Rasulullah aja kan menganjurkan kepada umatnya untuk memakai wangi-wangian khususnya sholat Jumat. Apalagi wangian itu kan paling disukai sama bangsa rohania. Jadi mungkin gini, bakar kemenyannya juga mungkin yang bagaimana tergantung niatnya, tergantung kan? dari tujuan Kalau kita tujuannya buat wangi-wangian, ya mungkin itu memang disunahkan. Terus kalau kita bakar kemenyannya buat nyogu, buat ngasih makhluk-makhluk yang itu, apa masih disunahkan gitu? Iya. Cuman kadang kan masyarakat yang selama ini kita kenal kan gini Pak, dangkal pengetahuan ilmu agama. Jadi mereka belajar ilmu agama itu hanya bisa membaca Al-Quran tapi tidak mengerti makna kandungan dari Al-Quran itu seperti apa. Ya tidak apa-apa sih kalau ada orang bilang kamu bid'ah, musyrik, sesat, ya silahkan, tidak apa-apa, kita cukup senyum. Karena Rasulullah pun semasa perjalanannya kan menyebarkan agama Islam, syariat-syariat Islam, beliau banyak cacian lah dari kaum kafir, banyak hinaan, bahkan sempat beliau pun sering dicelakai lah secara fisik lah. Tapi beliau menganjurkan kepada ummati ya Rasulullah, umat itu tuh senantiasa untuk selalu bersabar menanggapi ujian hidup yang ada. Pada hakikatnya kan kita belajar agama bukan untuk keras hati, tapi belajar agama untuk menjadi orang yang bermanfaat. Jadi sangat disayangkan apabila kita anak-anak muda yang sekarang jarang mengetahui tentang sejarah-sejarah Islam, apalagi khususnya
di bumi-bumi para makam aulia Allah, karena mereka itu kan yang lebih dulu menyebarkan agama, apalagi khususnya di Gunung Pasaru ini, Eyang Jangkung dan siapa tadi Pak yang mengetahui, Kiai Haji Hasan Turmudi. Beliau mungkin yang lebih tahu tentang silsilah beliau, penyebaran untuk penyebaran Islamnya tahun berapa, segi penyebarannya sistematisnya seperti apa, mungkin beliau lebih tahu, tapi beliau tidak mau menjabarkan kepada kita semua karena takutnya nanti simpang siur, karena kan setiap manusia kan pola pikirnya kan beda-beda Pak. Salah penafsiran nanti debat. Jadi kita kan nggak mungkin mendebatkan hal yang mustahil. Buat apa sih kita, kan tujuan kesini kan, saya tujuan datang ke tempat Bapak ini kan satu, ditajuk silaturahim, menambah saudara, biar berkah kita Pak. Kan enak kalau kita nambah saudara. Bapak pengen main ke tempat saya, kalau kenal kan enak. Oh ya, saya pernah ketemu sama Mas Rizky di sini, saya punya nomor handphonenya, Mas saya di sini pengen main. Oh silakan Pak, saya lagi di rumah. Kan seperti itu namanya kita jadi saudara. Jadi kita bersaudara itu tuh nggak mandang dari suku maupun agama, ras. Kita sama kok, Nusantara, satu bendera merah putih, satu tanah, ibu bumi pokok akoso, ibu berdiri. Jadi sudah sepatutnya kita tuh saling menjaga ucapan, saling menghargai satu sama lainnya, baik agama Islam khususnya saudara kita seiman maupun agama yang di luar Islam kita, karena Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Jadi kita ini saudara, kalau sama non muslim berarti kita saudara sebangsa. Indonesia. Karena kita kan ya tidak bisa dipungkiri Islamnya kita kan keturunan. Tapi kan kita punya patokan hidup. Para ulama kita kan yang buat pegangan kita hidup. Siapa beliau? Ya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau lah waliullah, titisan tabiinnya dari waliullah yang masih memegang teguh tentang ajaran Islam. Jadi singkat kata, mungkin nanti kita bisa ziarah ke makamnya beliau Pak ya, ke makamnya Eyang Jangkung lah. Ya niat dan tujuan saya ziarah kan satu, nginget kematian pada diri saya. Kedua, insya Allah saya baik zahir maupun batin mendoakan Eyang Jangkung selaku pembabat tanah di Gunung Pasaru. Mudah-mudahan amal kebajikannya beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pada salah menafsirkan kita saudaraku semua senusantara. Tujuan ziarah itu tergantung pada keniatan hati kita. Baik buruknya tujuan kita itu tergantung niat dan hati kita. Jangan dibilang, orang ini sering ziarah ke sini, musyrik, sesat, bid'ah. Enggak seperti itu. Karena tujuan manusia itu yang tahu hanya diri kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kebanyakan yang sering saya lihat sangat miris lah, khususnya di lingkungan kita. Jadi orang lain itu memandang diri kita itu secara fisik, tapi tidak memahami dan tidak mengenali siapa sih beliau sebenarnya. Intinya kita menjadi manusia, khususnya umat Nabi Muhammad SAW, jadilah manusia yang rendah hati, tawadu, menebarkan kebaikan, manfaat buat umat manusia khususnya, tidak pernah menebarkan benih-benih kebencian kepada kita semuanya. Mudah-mudahan tujuan saya ke sini diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala Pak ya. Amin ya Allah. Karena niat saya kan silaturahim dan ziarah ke tempat beliau. Mungkin kita kan tidak tahu, niat kita hanya mendoakan
mungkin saja doa kita itu bisa menjadi berkah buat keluarga kita semua, Pak. Makanya berziarah kubur ke makam waliullah itu memang bagus sebenarnya. Cuman kadang orang itu pada salah niat, Pak ya. Iya. Salah niat dan tujuannya ziarah. Ada yang buat minta pesugihan lah, biar minta sakti lah. Kan sudah jelas di Islam itu kan sudah dijelaskan tempat kita berdoa bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala kan udah jelas di masjid, karena itu udah rumahnya Allah. Tapi kalau kita berdoa di makam-makam waliullah yang dianggap keramat lah, dianggap sakral, itu sebenarnya tidak baik. Kita kan berziarah niatnya tujuan mengingat kematian pada diri kita, mendoakan beliau ahli kubur semasa hidupnya, dan berbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Insya Allah mudah-mudahan selepas dari ziarah ke makamnya Eyang Jangkung, Allah memberkahi hidup kita, memberikan kesehatan kepada keluarga kita, dipermudahkan segala bentuk urusannya, dan dipermudahkan segala hajat munajat kita, Pak. Kita kan manusia hanya bisa berusaha dan berdoa kepada Allah dan menjalankan sesuai perintah syariat-syariat Allah. Jadi jangan bosan-bosannya saudaraku. Saya Mas Rizky Al-Fakir Kalacakra Birawa selaku pendiri komunitas spiritual Nusantara, dengan kerendahan hati saya apabila di dialog yang saya bicarakan dengan Bapak Yus, kalau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, ada salah penafsiran dan pemahaman, kami memohon maaf lahir batin yang sebesar-besarnya, karena kami manusia tidak sempurna untuk perihal kehidupan, karena kita manusia itu kan mempunyai suatu kekurangan dan kelebihan, banyak pemahaman, beda orang itu beda ilmu pengetahuan. Jadi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad harus selalu mengedepankan tali silaturahim yang baik, karena belajar agama itu tidak untuk keras hati, tapi untuk berbuat baik dan manfaat kepada umat manusia. Mungkin sekian acara ini saya akhiri. Selepas dari ini mungkin kita akan menuju ke makamnya beliau untuk berziarah ke beliau. Mudah-mudahan Allah mempermudahkan segala niat baik kita, mudah-mudahan diberi keselamatan fid dunya wal akhirah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam hormat saya Mas Rizky Al-Fakir Kalacakra Birawa, pendiri dan selaku ketua, memohon maaf lahir batin apabila perkataan saya tidak berkenan di hati Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal matiin.